Hai, perkenalkan nama saya Haris Matthew. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 poin penting yang saya pelajari selama analisis laporan keuangan ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analyzing operating activities PT Indofood. Untuk yang pertama, untuk keterangannya penjualannya di tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 sekitar 4 jutaan. Lalu untuk keterangan persediaannya mengalami penaikan juga, total aset transfer juga mengalami penaikan, liabilitas untuk jangka pendek dan jangka panjang juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk total liabilitas, aset dan ekuiditasnya juga memiliki kenaikan di tahun 2023 hingga 2024. Ini untuk tabelnya ya. Untuk operating cash flow-nya juga mengalami peningkatan untuk current liabilities-nya, capital, operating cash flow, net sales, free cash flow margin-nya juga. Untuk analisisnya sendiri, untuk operating cash flow ini meningkat dari yang sebelumnya itu 13,8 miliar menjadi 15 miliar, menunjukkan kemampuan perusahaan yang menghasilkan kas dari aktivitas operasional semakin baik. Rasio turun tipis dari 41,93% menjadi 40,44%, masih menunjukkan arus kas operasi mampu mendukung pembayaran kewajiban jangka pendek. Untuk free cash flow meningkat dari 8,7 M menjadi 9,58 M, mencerminkan tersedianya kas yang lebih besar untuk investasi, pembayaran utang, dan dividen. Untuk cash flow marginnya itu meningkat juga dari 12,35% menjadi 12,95%, menunjukkan kemampuan perusahaan mengubah penjualan menjadi arus kas operasi semakin efisien. Untuk kesimpulan yang bisa didapat pada materi ini adalah hasil analisis operasi activities PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini menunjukkan kinerja operasional yang efektif dan stabil sepanjang tahun 2024, sehingga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di tahun 2023. Hal ini juga ditunjukkan dengan meningkatnya operating cash flow, free cash flow, dan cash flow margin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun operating cash flow rasio mengalami sedikit penurunan, nilainya masih berada pada tingkat yang baik hingga perusahaan tetap mampu memenuhi kewajiban operasionalnya secara keseluruhan. Perusahaan juga berhasil menghasilkan arus kas yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional, investasi, serta pengembangan bisnis sehingga mencerminkan kondisi operasional yang sehat dan berkelanjutan. Untuk untuk yang selanjutnya adalah untuk prospektif analisis PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk bagian ini kita dapat melihat sendiri juga untuk cash flow analisisnya itu untuk prior sales-nya mengalami peningkatan, volume sales juga, gross margin juga naik. Di semua komponen tersebut itu mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan analisis prospektif, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki peluang yang pertumbuhan yang positif pada periode mendatang. Hal ini didukung oleh peningkatan current sales dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa penjualan perusahaan terus mengalami pertumbuhan. Selain itu juga perusahaan menggunakan growth assumption sebesar 6%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan historis sebesar 4%, sehingga mencerminkan optimisme terhadap peningkatan kinerja penjualan di masa depan. Dengan adanya asumsi pertumbuhan tersebut, Project Sales juga diberikan akan mengalami peningkatan apabila strategi perusahaan berjalan sesuai rencana dan kondisi pasar tetap mendukung. Secara keseluruhan, prospek PT Indofood Sukses Makmur Tbk dinilai cukup baik karena didukung oleh tren penjualan yang meningkat, kemampuan menghasilkan arus yang kuat, serta komitmen perusahaan untuk terus berinvestasi dalam pengembangan bisnisnya. Untuk kesimpulan dari hasil prospektif analisis ini, PT Indofood Sukses Makmur menunjukkan prospek pertumbuhan yang sangat positif dengan tren peningkatan penjualan yang konsisten dari tahun ke tahun. Historical sales growth yang tetap positif serta asumsi pertumbuhan sebesar 6% menghasilkan proyeksi penjualan yang lebih tinggi pada periode berikutnya. Kondisi ini menunjukkan optimisme terhadap kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan, serta menghasilkan arus kas yang kuat untuk mendukung aktivitas operasional dan investasi. Dengan kinerja penjualan yang terus bertumbuh, serta kondisi keuangan yang stabil, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki peluang yang baik untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis dan meningkatkan nilai perusahaan di masa yang mendatang. Untuk yang terakhir, saya akan membahas tentang forecasting analisis PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk tabelnya seperti ini ya. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu di komponen penjualan. Forecast penjualan meningkat menjadi 120 M. Sekian menunjukkan prospek pertumbuhan pendapatan yang positif. Dengan diasumsikan tumbuh 3,66% berdasarkan pertumbuhan historis tahun 2024 dan di tahun terhadap tahun 2023.
HPP diharuskan meningkat seiring kenaikan volume penjualan, sehingga margin tetap terjaga dan HPP diasumsikan meningkat 3,6% mengikuti pertumbuhan penjualan. Lalu untuk laba brutonya meningkat menjadi 41 M dan meningkatkan kemampuan perusahaan mempertahankan profitabilitas operasional. Untuk asumsinya sendiri dihitung dari forecast penjualan, forecast HPP, dan untuk EBIT next, EBIT diproyeksikan naik menjadi 23 M sekian, menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik daripada tahun sebelumnya. EBIT ini diasumsikan tumbuh 3,6% juga mengikuti pertumbuhan perusahaan. Lalu untuk laba bersihnya sendiri mengalami peningkatan menjadi 13 M, menandakan peningkatan keuntungan perusahaan. Laba bersih diasumsikan meningkat 3,6% juga sesuai pertumbuhan operasional. Untuk kas meningkat menjadi 40 M, sehingga likuiditas perusahaan tetap terjaga. Kas diasumsikan tumbuh 5% untuk mendukung kebutuhan operasional. Untuk piutang meningkat sejalan dengan kenaikan penjualan kredit. Piutang diasumsikan tumbuh 3,6% mengikuti pertumbuhan penjualan. Untuk persediaan bertambah untuk memenuhi peningkatan permintaan pasar, dan persediaan juga diasumsikan meningkat 3,6% mengikuti pertumbuhan penjualan. Untuk total aset sendiri itu meningkat menjadi 209 M, menunjukkan adanya ekspansi perusahaan, dan aset diasumsikan tumbuh menjadi 3,6% mengikuti perkembangan aktivitas perusahaan. Total liabilitas juga meningkat secara terkendali sehingga risiko keuangan tetap rendah. Diasumsikan naik 3% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan aset. Lalu untuk total ekuitas sendiri meningkat menjadi 113 M, dan ekuitas dihitung menggunakan persamaan akuntansi aset liabilitas. Operating cash flow atau OCF, arus kas operasi ini meningkat menjadi 226 juta dan dengan kemampuan menghasilkan kas yang lebih baik. OCF diasumsikan tumbuh 3,6% mengikuti pertumbuhan laba. Dan current ratio-nya forecast sebesar 2,98 kali, menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek yang sangat baik dihitung dari aset lancar forecast plus liabilitas lancar forecast. Dan yang terakhir adalah DER forecast sebesar 0,84 kali, menunjukkan struktur modal yang tetap sehat dengan tingkat utang yang terkendali. Dihitung dari liabilitas forecast dan ditambah total ekuitas forecast. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.